Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ghazi Al-Ghifari dengan NIM 2301629. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar linguistik umum yaitu tentang frasa. Baik, langsung saja masuk kepada materinya yaitu frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih dan bersifat non-predikatif. Frasa dikatakan bersifat non-predikatif karena hubungan antar unsur yang membentuk frasa tersebut tidak berstruktur subjek, predikat, atau predikat, objek. Menurut Cair, pada tahun 2012 halaman 225 mengelompok frasa atas 4 macam, yaitu frasa eksosentris, frasa endosentris, frasa koordinatif, dan frasa apositif. Baik, selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis frasa. Jenis frasa yang pertama yaitu frasa eksosentris. Pengertian frasa eksosentris adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya tidak memiliki perilaku yang sama dengan semua komponennya. Frasa eksosentris terdiri atas dua komponen, yaitu komponen yang berupa perangkai dan komponen berupa sumbu. Frasa eksosentris dibedakan atas dua jenis, yaitu frasa eksosentris direktif dan frasa eksosentris non-direktif. Frasa eksosentris direktif, komponen pertamanya berupa preposisi seperti di, ke, dan dari, dan komponen keduanya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya dikategorikan nomina. Sebaliknya, frasa eksosentris non-direktif, komponen pertamanya berupa artikulos seperti si dan sang atau yang, para, dan kaum, dan komponen keduanya berupa kata atau kelompok kata yang berkategori nomina, adjektiva, atau verba. Berikut contoh dari frasa eksosentris. Yang pertama yaitu ibu pulang dari pasar, merupakan contoh frasa eksosentris direktif. Yang kedua yaitu para tamu memasuki ruangan, merupakan contoh frasa eksosentris non-direktif. Selanjutnya, jenis-jenis frasa yang kedua yaitu frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku yang sintaksis sama dengan keseluruhannya. Maksudnya, salah satu komponennya itu dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Istilah lain untuk frasa endosentris adalah frasa subordinatif. Hal itu disebabkan komponen intinya berperilaku sebagai komponen atasan, sedangkan komponen yang membatasinya berperilaku sebagai komponen bawahan. Berikut contoh dari frasa endosentris. Yang pertama yaitu ayah sedang membaca koran di ruang depan, dan yang kedua yaitu harga rumah itu sangat mahal. Baik, selanjutnya jenis-jenis frasa yang ketiga yaitu frasa koordinatif. Pengertian frasa koordinatif adalah frasa endosentris berinduk jamak yang secara potensial komponennya dapat dihubungkan dengan partikel seperti dan, untuk, tetapi, dan konjungsi korelatif. Menurut Cair pada tahun 2012 halaman 228, frasa koordinatif adalah frasa yang terdiri atas dua komponen atau lebih yang sederajat. Secara potensial, komponen-komponen tersebut dapat dihubungkan oleh konjungsi koordinatif, baik yang tunggal maupun konjungsi terbagi. Konjungsi tunggal misalnya dan, atau, tetapi, sedangkan konjungsi terbagi misalnya makin titik titik titik, makin titik titik titik, dan baik titik 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 maupun titik titik titik. Berikut contoh dari frasa koordinatif. Yang pertama yaitu aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Yang kedua yaitu buruh atau majikan harus bekerja sama. Dan yang ketiga yaitu suaranya makin lama makin serak. Selanjutnya jenis-jenis frasa yang terakhir yaitu frasa apositif. Pengertian frasa apositif adalah frasa endosentris berinduk jamak yang komponen pembentuknya merujuk pada mewujud yang sama. Terkait dengan pendapat Arifin dan Junayah tersebut, Cair menyatakan bahwa frasa apositif adalah frasa koordinatif yang kedua komponennya saling merujuk. Berikut contoh dari frasa apositif. Yang pertama yaitu Dika membelikan boneka untuk Nita adiknya. Bisa menjadi Dika membelikan boneka untuk adiknya Nita. Contoh yang kedua yaitu Presiden terpilih Jokowi bertemu empat mata dengan SBY. Bisa menjadi Jokowi
Presiden terpilih bertemu empat mata dengan SBY. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi tentang frasa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.